Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitri Rahmawati Syawal dari MPI 5D dengan akhiran NIM 111. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Pertanyaan nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam dan apa perannya? Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data atau informasi guna membantu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengevaluasian di lembaga pendidikan, sehingga pengelolaan lembaga itu dapat berjalan secara lebih cepat dan akurat. Peran dari sistem informasi manajemen pendidikan Islam yaitu yang pertama, dapat membantu mengambil keputusan secara lebih cepat dan akurat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi administrasi. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, memonitoring dan evaluasi yang terstruktur. Dan yang kelima, mendukung transformasi digital di lembaga pendidikan. Soal yang kedua yaitu apa saja komponen-komponen dalam sistem informasi manajemen pendidikan dan bagaimana komponen-komponen ini saling keterkaitan dalam membantu proses pengambilan keputusan. Komponen-komponennya yaitu pertama ada hardware. Hardware adalah alat yang membantu proses pengelolaan administrasi. Contohnya seperti komputer, CPU, laptop, ataupun perangkat keras lainnya. Dan yang kedua yaitu ada software. Software adalah suatu sistem atau website yang ada dalam hardware tersebut. Biasanya dimiliki oleh beberapa instansi atau lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu ada brainware atau sumber daya manusia. Berarti brainware ini adalah orang yang mengendalikan atau mengelola sistem informasi tersebut. Contohnya seperti guru, TU, atau tenaga pendidik lainnya. Empat yaitu adalah data. Data ini menjadi bahan utama yang menghasilkan informasi yang kita kelola dalam sistem informasi manajemen pendidikan Islam tersebut. Contohnya yaitu seperti data peserta didik, data guru, dan data-data lainnya. Yang kelima yaitu prosedur dan kebijakan. Prosedur dan kebijakan ini adalah alur dan aturan yang mengatur bagaimana proses sistem informasi manajemen pendidikan Islam tersebut berjalan. Kelima komponen tersebut saling keterkaitan karena hardware dan software adalah perangkat yang menyediakan untuk membantu proses administrasi. Nah, brainware sendiri atau SDM sendiri adalah orang yang melaksanakan kegiatan tersebut untuk menginput, mengelola data dalam software tersebut. Kemudian, data atau database adalah sumber utama yang dapat menyajikan atau memberikan informasi. Kemudian, prosedur yaitu alur yang menuntun sumber daya manusia atau guru maupun TU untuk melaksanakan proses administrasi atau proses sistem informasi tersebut. Soal yang ketiga yaitu apa hubungan antara digitalisasi dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mutu layanan pendidikan. Nah, keempat aspek tersebut menjadi satu keterpaduan untuk menjadikan atau menciptakan lembaga pendidikan Islam yang lebih profesional, efektif, dan terpercaya. Dalam aspek transparansi, digitalisasi memungkinkan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan itu dapat diakses oleh siapa saja melalui aplikasi maupun sistem informasi. Aspek transparansi juga mendukung adanya prinsip keterbukaan dan kejujuran. Dalam aspek akuntabilitas, administrasi digital itu dapat menyimpan riwayat data atau aktivitas yang telah dilakukan sehingga nantinya hal yang kita putuskan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam aspek meningkatkan mutu layanan pendidikan, digitalisasi itu telah membantu suatu lembaga pendidikan yang tadinya kurang dalam hal administrasi menjadi lembaga pendidikan yang telah mampu atau cepat dalam mengelola aspek sistem informasi di lembaga pendidikan.
Kemudian yang soal keempat yaitu terkait soal cerita di mana suatu MTS ingin mengubah yang tadinya administrasi pengelolaannya secara manual ingin mengubah menjadi digital. Nah, tahap apa saja sih yang dapat dilakukan? Pertama yaitu tahap analisis. Sekolah atau lembaga dapat menganalisis apa saja sih yang dibutuhkan selama nantinya akan mengubah proses administrasi menjadi digital. Pertama yaitu ketentukan data apa saja yang ingin diinput di sistem digital nanti. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan terhadap pengguna atau kebutuhan terhadap pengguna atau user requirements. Nah, sekolah atau lembaga juga perlu menganalisis apa saja sih yang dibutuhkan selama nantinya proses penginputan secara digital. Kemudian yang ketiga yaitu tahap penentuan tujuan. Sekolah juga harus menentukan tujuannya ke depannya akan seperti apa sistem yang tadinya manual menjadi sistem berbasis digital seperti itu. Tahap yang pertama. Nah, setelah tahap pertama selesai, sekolah atau lembaga pendidikan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap perencanaan dengan menentukan skala platform seperti web base dan integrasi database-nya seperti apa. Kemudian sekolah juga harus menentukan anggaran biaya karena sistem informasi ini harus terus ditingkatkan dan tentunya memerlukan anggaran yang cukup lebih besar dari secara manual seperti itu. Kemudian yang ketiga, sekolah juga harus menentukan sumber dayanya karena seperti TU maupun tenaga guru di bagian IT karena tidak semua guru memiliki kemampuan dalam mengakses secara digital melalui teknologi. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu berfokus pada sumber daya manusia atau guru. Nah, tentunya guru pun harus terus mengalami peningkatan dalam mengelola sistem informasi berbasis digital tersebut. Nah, sekolah juga harus memberikan pelatihan atau pengembangan kepada guru agar nantinya kemampuan guru dapat terus meningkat dalam mengelola sistem informasi berbasis digital. Dan tahap yang terakhir yaitu dapat tahap evaluasi atau penilaian. Eh, setelah rangkaian proses administrasi secara digital dilakukan, tentunya sekolah itu harus melakukan tahap akhir, tahap penilaian atau tahap evaluasi agar sekolah tahu apa saja sih aspek yang perlu ditingkatkan, apa saja aspek yang perlu dipertahankan dan lain sebagainya agar kedepannya sistem yang telah berjalan selama proses implementasi tersebut dapat meningkat lebih baik. Nah, itu adalah jawaban-jawaban dari saya terkait 4 soal yang membahas sistem informasi manajemen pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.